New Motion Breakfast with Ari Daging and Marta Gloria. Kita sudah terhubung dengan Pak Haryo Pamungkas, Kepala Divisi Pelayanan PT Jasara Harja. Selamat pagi Pak Haryo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Haryo, dalam kasus penerbangan SJ182 Sriwijaya ini, bagaimana kebijakan santunan Jasara Harja di hal ini? Gimana nih Pak? Saya coba bicara dulu mengenai dasar regulasinya dulu ya. Nah ini dia yang paling Silakan. penting. Pemerintah itu sudah membentuk undang-undang. Undang-undangnya udah lama ini. Dan berarti perhatian negara kepada masyarakat atau rakyatnya memang sudah luar biasa ya. Jadi ada Undang-Undang nomor 33 tahun 1994. Undang-undang ini mengatur suatu mekanisme di mana setiap penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum, mereka itu ada kewajiban membayar iuran wajib namanya, yang disatukan dengan ongkos angkut. Itu sama dengan tiket. Jadi kalau membeli misalkan tiket kereta api, membeli tiket kapal laut, termasuk tiket pesawat udara, maka secara sama ataupun otomatis di dalamnya termasuk iuran wajib Jasara Harja. Oke. Nah, itulah kenapa ketika ada kecelakaan angkutan penumpang umum, baik di darat, laut, udara, kereta api juga, para korban yang menggunakan jasa angkutan umum ini memiliki hak santunan yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang tadi saya sebutkan. Nah, Jasara Harja sebagai badan usaha milik negara itu ditunjuk yang menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, terkait dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya, maka seluruh penumpangnya itu dengan sendirinya sesuai ketentuan yang ada, para korban ini mendapatkan hak santunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berarti mereka udah tercover ya. Nah, cuma kan pasti untuk claiming dan lain-lain itu kan pasti ada syaratnya ya. Apa aja nih kira-kira yang harus dipersiapkan sama anggota keluarga atau wakilnya lah ya, perwakilan dari korban ahli waris dari yang cedera atau meninggal dunia gitu, Pak. Baik. Terhadap suatu kejadian kecelakaan angkutan penumpang umum, baik laut, udara maupun kereta api, maka itu harus ada legalitas maupun surat kebenaran kejadiannya yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan. Apabila kecelakaan itu terjadi di jalan raya misalnya, maka kewenangan penerbitan laporan kebenaran kejadian itu adalah dari pihak Polri. Kemudian kalau di kereta api misalnya, itu juga bisa dari Polri, bisa juga dari Polsuska namanya. Kereta api kan punya Polsuska, polisi khusus kereta api. Kalau kejadiannya di laut, tentunya dari Sah Bandar maupun dari Kementerian Perhubungan. Nah, terkait dengan kecelakaan kejadian pesawat udara di Sriwijaya ini, maka laporan kejadian dari kecelakaan kemarin itu sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga bagi Jasara Harja sudah menjadi pedoman ataupun sudah menjadi dasar bagi Jasara Harja untuk bisa segera menyelesaikan. Nah, tentunya tidak hanya dokumen kejadian saja yang menjadi dasar. Berikutnya adalah dokumen pendukung terhadap keahliwarisan maupun korban itu sendiri. Nah, misalnya yang diperlukan adalah KTP dari korban kalau mengalami luka-luka. Tapi kalau misalnya meninggal dunia, maka diperlukan KTP ataupun bukti identitas diri dari ahli warisnya. Hubungan keluarganya seperti apa? Apa hubungan keluarganya? Misalnya dia adalah istrinya, tentunya harus didukung lagi dengan buku nikah. Misalnya dia adalah anaknya dari korban, di mana orang tuanya menjadi korban maksudnya, maka dia juga harus membuktikan dirinya bahwa dia adalah anaknya dengan akta lahir. Akta lahir atau kartu keluarga mungkin bisa kali ya Pak. Kartu keluarga, betul. Intinya surat-surat kependudukan yang menunjukkan bukti bahwa ada hubungan keluarga memang atau hubungan ahli waris langsung gitu ya Pak ya. Betul. Selain tadi laporan kecelakaan tadi dari pihak-pihak yang terkait ya. Ya, kami memahami kondisi saat ini yang dialami oleh para keluarga korban Sriwijaya. Tentunya di saat awal mendapatkan informasi terhadap lost kontaknya Sriwijaya, tentunya ini menjadi satu kondisi yang membuat keluarga cukup shock ya. Iya pasti. Nah, dari kondisi yang tadi, kami bekerja sama dengan Sriwijaya Air, kemudian walaupun belum diinformasikan mengenai identitas korban, kami secara proaktif bekerjasama dengan Sriwijaya Air itu melakukan pendataan alamat dari para penumpang. Tujuannya adalah kalau misalnya pemerintah ini mengumumkan
situasinya memang itu menjadi satu accident, maka kami sudah secara proaktif membantu para korban ini melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, sehingga ketika nanti memang dinyatakan oleh pemerintah itu sebagai suatu accident ataupun kecelakaan dan teridentifikasi para korbannya, maka dokumen-dokumen itu sudah siap. Sehingga para ahli waris korban tidak lagi direpotkan untuk melengkapi dokumen-dokumen itu. Jadi terbukti kemarin setelah teridentifikasi satu ya, sebelum yang 3 kemarin terakhir, yaitu yang pramugara itu, ya satu yang itu Oki Bisma, ya diinformasikan itu sekitar jam 5:30 sore, maka besok paginya jam 10 pagi atas kesediaan dari keluarga korban. Jadi kami juga berkoordinasi dulu dengan keluarga korban. Apakah secara fisikis dari keluarga korban sudah bisa siap menerima haknya, maka kami akan segera merealisasikannya. Nah, alhamdulillah kemarin waktu keluarga yang ditemukan ini, Oki ini, kami sudah bisa serahkan santunannya hari Selasa jam 10, jadi kurang 24 jam kami sudah bisa selesaikan. Oh, secepat itu ya Pak, berarti ya Pak ya, Pak Haryo? Betul. Karena yang pertama itu tadi kami sudah melakukan pendataan awal. Ketika informasi disampaikan oleh pemerintah terkait dengan lost kontak. Berarti nggak perlu sama dengan Sriwijaya. Nah, tentunya kami juga melakukan ini atas persetujuan dari keluarga korban yang siap untuk menerima haknya. Oke. Nah, tapi kalau jenis santunannya itu, Pak Haryo, itu sebenarnya apakah berbentuk memang uang saja atau memang ada santunan yang lain? Ya, santunan yang diberikan jasa raja. Kita bicaranya bukan hanya penumpang ataupun korban Sriwijaya ya. Betul. Tetapi kita bicara secara umum, general kepada semua korban kecelakaan angkutan umum. Jadi bentuk-bentuk santunan yang disediakan oleh pemerintah melalui jasa raja ini, yang pertama adalah santunan meninggal dunia. Jadi bila mana terjadi kecelakaan, kemudian mengakibatkan penumpangnya meninggal dunia, maka disediakan santunan bagi ahli warisnya untuk membantu atas beban yang dialami musibah itu. Kemudian bentuk yang kedua adalah disediakan untuk membantu korban apabila mengalami cedera pada saat kecelakaan terjadi. Nah, adapun besaran santunannya maksimalnya itu saat ini ditentukan oleh pemerintah. Saat ini ditentukan. 20 juta rupiah. Berapa Pak? Maaf Pak, terputus 20 tadi. Juta rupiah. Itu untuk korban yang meninggal dunia? Maksimal. Tapi bentuknya bukan berarti diserahkan dalam bentuk uang tunai, tetapi itu dipergunakan untuk biaya pengobatan selama di rumah sakit. Oh, itu buat yang cedera ya Pak ya? Buat yang cedera luka-luka. Nah, kemudian mekanismenya terhadap pemanfaatan santunan ini, kami menyadari bahwa ketika terjadi musibah, keluarga maupun korban itu kan tidak semuanya dalam posisi siap secara finansial. Artinya ketika terjadi kecelakaan membutuhkan dana untuk pengobatan yang serius, misalnya terjadi patah tulang, harus operasi, pemasangan pen, itu kan bukan biaya sedikit. Bisa sampai puluhan juta. Nah, tentunya tidak semua keluarga korban ini siap dengan dana sebesar itu. Nah, kondisi yang terjadi seperti ini, kami melakukan kerjasama dengan hampir 2.200 rumah sakit yang ada di Indonesia, di mana ketika ada korban kecelakaan yang terjadi di seluruh Indonesia, rumah sakit yang sudah kerjasama dengan jasa raja itu, maka kami akan menerbitkan garansi letter atau surat jaminan. Karena akan ditanyakan. Kepada korban tersebut. Sehingga korban ketika harus ditangani di rumah sakit dengan penanganan tertentu, sampai batas maksimal 20 juta rupiah, maka itu menjadi beban atau tagihannya ke jasa raja. Nah, korban ataupun keluarga korban tidak perlu mengeluarkan biaya sampai batas 20 juta rupiah. Nanti rumah sakit yang akan menagihkan secara langsung kepada jasa raja terkait dengan biaya pengobatan pasien tersebut. Itu sekali lagi itu adalah kecelakaan jika menggunakan angkutan umum ya Pak ya? Penumpang umum yang sah ya. Yang sah, betul sekali. Berarti ada tiket dan membayar tiket tadi ya, karena di situ
Udah termasuk dari biaya asuransi jasara harja ya. Nah kalau yang meninggal dunia Pak gimana Pak? Yang meninggal dunia tentunya seperti tadi ya, bahwa akan kami serahkan santunannya. Misalnya ada satu kejadian seperti sekarang Sriwijaya SD 182 ini kan yang teridentifikasi kemudian dinyatakan oleh pihak berwenang itu meninggal dunia, maka santunannya akan kami serahkan 50 juta rupiah kepada ahli waris. Oke. Nah kemudian ketentuan ahli waris barangkali juga perlu saya sampaikan di sini, bahwa ketentuan ahli waris itu adalah yang pertama itu ada urut-urutannya, karena memang undang-undangnya mengatakan seperti itu dan peraturan pemerintahnya juga mengatakan seperti itu. Yang pertama adalah janda atau dudanya yang sah. Apabila tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka kepada anak-anaknya yang sah. Apabila tidak ada anaknya sah, maka diserahkan kepada orang tuanya yang sah. Sampai batas itu ke ahli warisan. Oke. Jadi mungkin kalau yang cedera bisa melengkapi surat-suratnya karena masih bisa lah ya hitungannya ya. Tapi kalau yang meninggal dunia memang apalagi kalau crash seperti yang terjadi sekarang ini, ya knock on wood sih nggak pengen kejadian sama siapapun ya Pak Haryo ya. Betul. Nggak berharap juga terjadi ini gitu. Tapi jika terjadi memang apalagi kalau fatal banget akibatnya seperti ini, ini memang pihak jasara harja dan pihak-pihak terkait memang sudah dengan proaktif melengkapi data-data memang yang perlu yang diperlukan ya oleh korban atau pihak ahli waris ya Pak ya. Oke. Pak Haryo terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Semoga lancar semuanya dan sehat terus Pak Haryo ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Motion Breakfast with Ari Dagings and Marta Gloria. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi. Only on Motion 97.5.